Negara Debita. Saya Nabila. Saya Syakira. Saya Laila. Tujuan dan peran kebijakan moneter di Indonesia. Di sini terdapat abstrak, yaitu perekonomian di Indonesia menurun dengan tajam tanpa disadari. Itu adalah alasan utama terbitnya kebijakan moneter yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah mengemban tugas mengatur kebijakan moneter tersebut kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia dibebankan untuk menjaga stabilitas keuangan Indonesia dan menjadi bank yang mengawasi simpan pinjam di bank-bank lain dan kredit langsung terhadap lembaga-lembaga di Indonesia. Bisa disebut Bank Indonesia adalah pemimpin dari seluruh bank dan menjadi bank utama atau bank sentral yang mewakili Indonesia. Tujuan dalam kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang untuk tujuan tertentu, bertujuan untuk menahan dan mencegah inflasi, serta menstabilkan nilai rupiah, dan juga mensejahterakan pekerja adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, serta memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral yang bertugas untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara. Peran kebijakan. Pada bagian ini akan dipaparkan perkembangan kebijakan moneter di Indonesia. Kebijakan moneter periode pre-krisis ekonomi 1997. Pengalaman selama periode sejak awal kemerdekaan sampai dengan pertengahan tahun 1960-an memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Pertama, pengeluaran anggaran harus diseleksi secara ketat dan diprioritaskan pada jenis-jenis pengeluaran yang mampu mendorong kegiatan ekonomi real dan karena pengeluaran-pengeluaran yang cenderung kurang strategis dan berlebihan harus dihindarkan. Kedua, bahwa kebijakan moneter tidak boleh dipergunakan untuk membiayai defisit anggaran pada sisi kebijakan fiskal. Dampak pre-krisis pada tahun 1997. Penyebab utama dari krisis sejak tahun 1997 dari ekspansi uang beredar yang berasal dari aliran dana luar negeri tersebut terhadap peningkatan inflasi dan kestabilan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia melakukan penyerapan kelebihan likuiditas dalam perekonomian sehingga mendorong kenaikan suku bunga dalam negeri. Namun, kenaikan suku bunga ini semakin mendorong masuknya aliran dana luar negeri tersebut, khususnya dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka pendek. Akibatnya, jumlah pinjaman luar negeri swasta dalam berbagai bentuk dalam jangka waktu semakin membesar. Kondisi ini diperburuk lagi dengan tidak dijalankannya proyek-proyek swasta yang dibiayai dari pinjaman luar negeri tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip pengolahan usaha yang sehat sehingga menjadi penyebab utama dari krisis tersebut. Kebijakan moneter periode 1997 sampai 1998. Memasuki 1997, ekonomi Indonesia masih terlihat baik-baik saja. Tanda-tanda gelembung ekonomi memang sudah mulai terendus, apalagi aliran modal masih mengucur deras ke Indonesia. Semua itu terguncang dalam waktu satu malam. Pelemahan rupiah pada awalnya terjadi setelah para investor menarik dananya dari Indonesia. Kondisi itu diperparah karena banyaknya perusahaan meminjam dalam bentuk valuta asing. Dalam kondisi rupiah yang jatuh terhadap dolar, porsi utang mereka langsung membengkak. Korporasi mulai berburu dolar untuk mengantisipasi utang-utang yang jatuh tempo. Lintasan sejarah ekonomi Indonesia pada tahun 2016 menyatakan pemerintah dan Bank Indonesia memperketat kebijakan moneter dan fiskal untuk mengatasi kondisi tersebut. Dari sisi moneter, suku bunga SBI dinaikkan dari 11,625% menjadi 30%. Pada 9 Desember 1997, pelemahan rupiah semakin dalam. Ini semakin menambah ketidakpastian nasional. Pada 3 pekan pertama Januari 1998, rupiah terdepresiasi dari Rp4.850 menjadi Rp13.600 per dolar Amerika Serikat. Bahkan sempat menyentuh Rp17.000 per dolar Amerika Serikat.
Pemerintah kemudian mengeluarkan pengumuman yang akhirnya bisa meredam laju pelemahan rupiah, yaitu rencana merekonstruksi bank-bank bermasalah dan mengatasi utang-utang swasta yang jatuh tempo. Dampak krisis 1997 sampai 1998. Pasca krisis moneter 1998, inflasi menjadi perhatian utama pemerintah agar tidak menurunkan daya beli masyarakat dan menambah angka kemiskinan. Pencatatan inflasi pada krisis 1998 yang mencapai 77,6% memberikan pemerintah arahan utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi. Berkaca dari kelahiran Undang-Undang Bank Indonesia yang memberikan independensi pada Bank Sentral adalah bentuk tata kelola ekonomi baru. Presiden pada masa itu, B.J. Habibie dan tim ekonominya memberikan independensi Bank Sentral bukan semata untuk menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi tujuannya lebih untuk menjaga inflasi. Kini target Bank Indonesia bukan hanya nilai tukar, tetapi inflasi yang rendah. Jadi kebijakan moneter Bank Indonesia diarahkan caranya supaya inflasi masuk ke target mereka. Alhasil, kebijakan suku bunga juga diarahkan menjaga target inflasi. Begitu juga nilai tukar yang bergerak terus dijaga dan harus diarahkan agar tidak imbas ke inflasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.